Kalian yang lahir tahun 90-an pernah mikir nggak? Kita itu generasi terakhir yang pernah hidup di dua dunia yang benar-benar berbeda. Dunia tanpa internet dan dunia yang sekarang semuanya serba online. Kita yang lahir tahun 90-an kemungkinan besar adalah generasi transisi. Generasi yang nggak akan pernah terulangi lagi. Gua masih ingat dulu kalau sore main bancakan, petak umpet, sama main bola di sawah kering. Iya, Bre. Bahkan nonton film aja pakai kaset yang harus dilap dulu. Anak 90-an pernah ngalamin main di luar rumah sampai lampu jalan menyala. Tapi kita juga ingat rasanya punya akun Friendster atau FB pertama. Kita gak cuman tumbuh bersama teknologi, tapi kayak pindah zaman karena saking bedanya. Dulu, kita nonton kartun itu pagi-pagi sebelum pergi sekolah, kayak Rudy Tabuti atau SpongeBob. Dan puncaknya di hari Minggu kita nonton kartun kayak Doraemon, Ultraman, Digimon, dan lainnya. Gak ada tombol pause, gak ada rewind, gak ada streaming. Kalau kelewat satu episode, ya udah nonton episode minggu depan. Anehnya, justru karena keterbatasan itulah momen-momen tersebut jadi lebih berharga. Pulang sekolah, kita main keluar rumah, main berjam-jam tanpa gadget, tapi kita betah dan attention span kita masih bagus. Tapi sekarang, main sama teman bukan di luar, tapi partian main MLBB. Boro-boro keluar rumah, 30 menit tanpa gadget aja udah gak kuat. Lebih lagi karena tidak ada Google, kita dipaksa untuk lebih kreatif. Ranting bisa menjadi pedang, kardus bisa menjadi markas rahasia. Imajinasi bukan pilihan, tapi kebutuhan untuk memenuhi momen masa kecil. Lalu semuanya berubah. Kita ngerasain langsung efek evolusi teknologi dari VHS ke DVD, dari wartel ke HP, dari warnet ke wifi, dari dial-up ke 5G. Makanya anak generasi 90-an itu unik. Lu bilingual secara teknologi, ngerti dunia analog, tapi juga fasih akan dunia digital. Cuman sayangnya ada satu hal yang sekarang justru terasa mewah. Privasi. Dulu kalau lu bikin kesalahan, gak ada yang rekam, gak ada yang storyin, gak ada yang ngeviralin. Lu bisa salah dan belajar tanpa ditonton dunia. Tapi pas masuk ke masa remaja, media sosial menyerang dunia. Secara perlahan, dunia kita diubah. Hidup berubah menjadi konten. Kita mulai menampilkan hidup kita di media sosial, bukan hanya menjalaninya. Mencari validasi lewat jumlah likes, mengukur diri dari komentar, dan menghargai diri dari jumlah follower. Di sini konflik baru muncul. Secara psikologis disebut cognitive dissonance. Kita dibesarkan dengan nilai dunia nyata, tapi hidup di sistem digital yang berbeda total. Hasilnya banyak dari kita merasa capek, bukan karena lemah, tapi karena harus hidup di dua realitas sekaligus. Makanya anak 90-an sering kangen masa lalu, bukan cuma karena lebih seru, tapi karena dulu kita bisa hidup tanpa perbandingan, tanpa tekanan untuk selalu terlihat baik-baik saja. Otak kita bahkan punya bias, namanya Rossi retrospection. Kita cenderung cuman ingat yang indah-indahnya aja. Tapi di balik itu semua, ada kekuatan besar yang kita punya. Perspektif. Kita tahu rasanya hidup tanpa notifikasi, tanpa distraksi, tanpa harus selalu online. Kita tahu rasanya benar-benar hadir. Dan itu menjadi keunggulan yang jarang dimiliki generasi lain. Sekarang anak 90-an lagi ada di usia produktif, di kerjaan, keluarga, maupun lingkungan sosial. Kita menjadi jembatan antara generasi baru dan lama. Ngerti cara berpikir generasi lama, tapi juga masih nyambung sama generasi baru. Kita mungkin bukan generasi terbaik, tapi kita adalah generasi yang mengalami perubahan terbesar. Lahir di akhir dunia lama dan tumbuh di awal dunia baru. Dan dari situ kita bawa sesuatu yang langka, yaitu pemahaman. Jadi kalau lu ngerasa capek, nggak cocok, atau ngerasa di tengah-tengah, mungkin itu bukan masalah lu, tapi tanda kalau lu ngelihat dunia dari dua sisi. Dan itu adalah kekuatan. Kamu anak 90-an bukan? Coba tulis di kolom komentar. Lu seringnya nonton apa dulu? Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share ke teman-teman kalian.